Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan hari ini bukan hanya untuk mengenang sebuah peristiwa 2000 tahun yang lalu, tapi kita datang karena peristiwa itu masih berbicara kepada kita hari ini dan kepada hidup kita masing-masing. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Kubur itu kosong, bukan karena jenazahnya dipindahkan, bukan karena muridnya mencuri. Kubur itu kosong karena Yesus menang atas maut. Dan kemenangan itu bukan hanya miliknya, itulah fondasi dari seluruh hidup kita. Ingat pertanyaan Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Sebuah pertanyaan yang berbau ejekan, penuh keraguan. Dan dunia masih terus mengajukan pertanyaan itu dalam berbagai bentuk. Apakah Yesus benar-benar siapa yang ia katakan? Apakah kebenaran itu nyata? Itulah sebuah pertanyaan. Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Kubur yang kosong adalah jawaban yang paling jelas atas semua pertanyaan itu. Kebenaran tidak membutuhkan pembelaan. Ia bangkit sendiri, dan ia mengundang kita bukan hanya untuk mempercayai kebangkitan itu, tetapi untuk hidup dari kebangkitan itu. Terlalu sering kita menjadikan Paskah sebagai janji masa depan, surga nantinya, tubuh baru yang akan diterima nanti, kemuliaan di surga nanti. Itu benar, tetapi kebangkitan Kristus juga berarti sesuatu untuk Senin pagi ini, untuk percakapan sulit yang harus Anda hadapi hari ini, untuk luka yang belum sembuh, untuk ketakutan yang belum reda. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian 1 Korintus 15 ayat 28 yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis bukan kepada orang-orang yang sedang santai, yang menulis kepada jemaat yang sedang berjuang, jemaat yang lelah, jemaat yang bertanya-tanya apakah iman mereka sia-sia. Dan jawabannya adalah kebangkitan mengubah segalanya. Jerih payahmu tidak sia-sia, karena ia yang kamu ikuti, yaitu Yesus telah bangkit. Sekarang bagaimana kita mengatrapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bangkit dari rasa takut. Kebangkitan mengajarkan bahwa hal terburuk pun bisa ditebus. Ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian, sudah dikalahkan. Maka rasa takut akan penolakan, kegagalan, atau masa depan tidak perlu menguasai Anda lagi. Semua jenis ketakutan tidak perlu menguasai Anda lagi. Hiduplah dengan integritas, karena kebenaran menang. Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Tapi Anda dan saya sudah tahu jawabannya. Jangan kompromi dengan yang tidak benar hanya karena dunia tampaknya memberi jalan mudah. Bangkitkan kembali. Hidupkan kembali hubungan yang sudah mati. Jika Allah bisa membangkitkan yang mati, Ia juga bisa memulihkan pernikahan Anda. Allah bisa memulihkan persahabatan Anda. Allah bisa memulihkan hati yang retak. Ambil langkah pertama hari ini. Jadikan setiap hari sebagai hari pertama setelah kebangkitan.
seperti Maria Magdalena yang datang ke kubur dengan duka, tetapi pergi kembali dengan sukacita. Kita dipanggil membawa berita yang mengubah dunia ini ke lingkungan yang terdekat kita, orang-orang yang kita temui sehari-hari. Saudara-saudara, kubur yang kosong bukan hanya prasasti sejarah. Ia adalah proklamasi hidup bahwa Ia, yaitu Yesus yang menang atas maut, kini hidup di dalam Anda. Yesus berjalan bersama Anda. Yesus menyertai setiap langkah kita hari ini. Kristus telah bangkit. Ya, sungguh telah bangkit. Selamat Paskah. Hiduplah dari kebangkitan, bukan hanya mengharapkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, kasih yang menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan pemberian hidup baru. Kematian dan kebangkitannya memantapkan semuanya itu. Allah Bapa, beri kami pertolongan Roh Kudus yang memimpin hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Roh Kudus yang memimpin kami berjalan bersama Yesus setiap hari. Bapa yang baik, hari ini kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa kami, karena kami memintanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.